Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas HP dengan motif seperti ini. Ini saya merajut menggunakan benang polyester yang politik yang seperti ini, merek Onitsuga. Di sini disarankan hakpennya memakai nomor 5 sampai dengan 6. Jadi di video ini saya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm. Kemudian di sini saya juga menyiapkan korek api dan stitch marker untuk membantu penandaan. Dari masing-masing gulungan benang, dari satu gulung utuh, nanti masih ada sisa ya untuk membuat ukuran. Ini lebarnya 12 cm, tingginya 19 cm. Itu masih ada sisa. Di akhir video nanti akan ditunjukkan sisanya seberapa ya. Jadi di sini juga saya sudah membuat talinya. Ini 110 cm. Nanti di salah satu ujung akan dijahit paten, sedangkan ujung lain ini bisa dibongkar pasang, jadi bisa dipanjang pendekkan begitu ya. Di pembuatan tas ini nanti teman-teman ada opsional ya. Untuk kancing sodo ini bisa diganti dengan yang lain, misal menggunakan kancing biasa atau kancing magnet atau yang lain, silahkan ya. Juga kait udang ini atau QQ ya. Ini juga opsional. Jika tidak mau pakai ini, mau langsung dijahitkan ke badan tas rajutan juga boleh. Di sini saya tidak pakai ring D ataupun ring kotak. Jadi nanti ini misalkan dipakai langsung dicantolkan ke badan tasnya. Nah, seperti ini. Kita akan segera mulai perajutannya. Motif kita nantinya adalah kelipatan 3. Selain memperhatikan bahwa jumlah stitchnya harus kelipatan 3, di sini kita juga harus mengukur lebar dari tas yang diinginkan. Di sini karena saya mau membuat tas HP, jadi ini saya akan ukur dulu. HP saya kurang lebih lebarnya adalah 9 cm begitu ya. Kalau 9 cm nanti terlalu mepet, berarti mungkin bisa dilebihkan sampai dengan 12 cm seperti ini. Jadi ketika awalannya nanti menggunakan I-cord, kita bisa menyiapkan ekor benang itu 3 kali 12, jadi 36 ya. Minimal kita menyiapkan 36. Jadi misalkan nanti disiapkan 50 cm itu lebih bagus ya. Ini nanti dipotong ya, apa dipakai korek api supaya tidak brudul begitu. Nah, ini kita ukur 36 sampai di sini, tapi saya supaya lebih aman akan saya tambah aja, lebih baik lebih daripada kurang. Saya akan siapkan 50 cm untuk bagian ekor benang. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita buat slip knot dan mulai kita buat I-cordnya. Jumlah stitchnya adalah kelipatan 3 ya untuk cordnya. Jadi ini ekor benang ini kita arahkan ke depan hakpen, kemudian kita kait benang. Ini sudah membuat 1, 2, 3. Untuk memudahkan bisa seperti ini ya, 1, 2, 3, lalu ulang lagi. 1, 2, 3, seperti itu ya, sampai dengan mencapai panjang yang diinginkan. Tadi punya saya kurang lebih adalah 12 cm. Ini saya buat punya saya kurang lebih panjangnya adalah 11 cm. Kenapa begitu? Karena nanti dia akan masih bisa melar ya. Jadi sampai dengan 12 nantinya. Bisa menjadi 12 begitu maksudnya. Jadi saya buat dulu hanya 11 cm ini. Saya tidak menghitung jumlah stitchnya berapa, yang penting tadi sudah kelipatan 3.
Kemudian di sini kita tambah lagi dengan 1 saja ya. Jadi setelah kelipatan 3, di sini terakhir kita buat 1 lagi ya. Kelipatan 3 plus 1. Kemudian kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 1 kita awali dengan membuat DC. Di sini bentuk DC-nya adalah saya buat seperti SC, lalu masukkan hakpen pada loop atau utas yang tegak dari SC ini tadi. Seperti ini. Teman-teman mau membuat dengan 1 SC kemudian 1 chain juga silahkan ya, bebas ya teman-teman untuk 1 DC di awal roundnya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat DC normal aja ya, DC biasa di setiap stitch. Buat sampai dengan ini nanti memutar. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat mengelilingi ini tadi, memutar. Kemudian di bagian ini bukan stitch ya teman-teman, ini adalah tadi tempat dimana kita membuat 1 chain yang tidak dihitung sebagai apapun. Jadi kita akan buat slip stitchnya adalah ke DC pertama kita di sebelah sini. Oke, untuk slip stitch nah, seperti ini. Lalu kita akan tandai stitch pertama dari round kita. Nih di sini. Kemudian stitch terakhir juga kita tandai ya, supaya tidak keliru. Total ini saya membuat 50 DC. 3 kali 8 punya saya adalah 24, kemudian tambah 1 adalah 25 ya. Tadi membuat I-chordnya saya jumlahnya 25, jadi sisi sini ini 25, yang sebelah sini juga 25, total 50. Kita akan tandai ini stitch pertama tadi sudah, kemudian hitung ke samping sampai dengan punya teman-teman berapa. Kalau saya berarti sampai 25, lalu tandai di stitch ke 26. Oke, ini saya hitung punya saya ya, 1 di sini, yang sebelah ini bukan stitch ya, ini tempat tadi membuat slip stitch udah digantikan oleh yang posisi ini, jadi adalah di sebelahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai di sini. Berarti saya akan tandai di 26 di sini ya. Setelah itu kita akan mulai perajutan untuk round 2. Di round 2 kita akan buat 1 DC terlebih dahulu. Untuk DC yang pertama bebas mau menggunakan cara apa. Di sini saya akan tarik loopnya kurang lebih setinggi kalau saya membuat DC. Kemudian kita akan lilitkan hakpen seperti ini. Jaga posisinya jangan sampai terlepas ya, yang bagian telunjuk. Kemudian kita kait benang lewat belakang lagi ke depan, kait benang. Seperti ini tampilan DC pertama saya. Lalu setelah itu buat 1 DC lagi. Kemudian kita akan buat di batang DC ini,
kita kait benang, lewatkan di sini, kait, stop. Ini 1 kali, lakukan lagi, kait, stop. 2, lakukan lagi, kait, stop. 3 kali. Bila ini dirasa sudah penuh, bisa dihentikan. Kalau dirasa kurang, bisa tambah lagi. Ini tergantung dari keinginan teman-teman, ingin membuat bagian ininya seberapa banyaknya ya. Ini 4 kali. Nah, ini saya rasa sudah penuh ya punya saya. Kemudian di stitch berikutnya di sini kita kait benang, lalu lewatkan semua loop yang ada pada hook atau pada hakpen ya. Pelan-pelan, jangan sampai terlepas. Nih, itu kenapa tadi kalau misalnya dirasa sudah penuh ketika 3 kali, bisa dihentikan di 3 kali melilitkan ya, seperti ini. Kemudian di stitch berikutnya kita kait, ini loop di sini tetap kita kait, yang di sini stitch lanjutannya, lalu kita buat chain 1 2 3. Nah, yang ketiga ini kita langsung masuk ke loop yang sebelah sini seperti ini. Ini adalah motif kita ya. 1 DC ini nanti tempat kita membuat slip stitch, memang dia supaya bisa memutar posisinya. Lanjut kita buat sekali lagi bersama-sama ya. Jadi di sini kita buat DC, kemudian lilit 1 2 3. Nah, misalnya kalau tadi 4 kesulitan bisa 3, tapi kalau teman-teman mau 5 juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini saya buat perbandingan aja ya, 4 dengan 3. Kemudian di stitch berikutnya kita masukkan hakpen, kait benang dan melewati semua loop yang ada pada hook. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Nah, seperti ini. Ini posisi hook masih di sini ya, loopnya. Kemudian kita masukkan di stitch selanjutannya, sebelahnya kait, lalu di sini buat chain 1 2. Kemudian chain yang ketiga ini kita langsung masuk seperti ini ya. Lebih suka yang mana, 4 atau 3, atau teman-teman mau membuat yang 5, silahkan. Jadi silahkan dibuat dulu, karena tadi saya awalnya adalah 8 kali 3, berarti nanti akan ada 8 tampilan seperti ini. 8 kali 1 2, ini masih kurang 6 lagi. Nanti di sini kita ketika sudah ketemu dengan stitch marker orange, nanti kita ketemu lagi ya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan pembuatan motifnya 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai ya. Kemudian sudah ketemu dengan stitch marker oranye di sini. Stitch marker oranye ini sama dengan awal kita merajut ya, di sini stitch marker orange. Berarti di sini adalah kita buat 1 DC. Seperti ini, bisa ditandai lagi nanti biar tidak lupa maksudnya ya posisinya, dimana hanya membuat 1 DC. Lalu setelah itu di sini kita kembali membuat motif yaitu 1 DC, lalu kita buat lilitan di sini. Di sini saya membuat lilitannya hanya 3 kali. Tadi yang awal yang saya membuat 4 kali itu sudah saya dedel dan sudah saya ganti dengan 3 kali lilitan saja. Nah, ini kemudian di stitch berikutnya jangan lupa ini masuk kait dan masuk melewati semua loop
yang ada pada hook. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Nah, sudah. Kemudian masuk lagi di stitch berikutnya. Kita kait, lalu buat chain 1. Ups, maaf, terlepas. Saya ulang. 1, 2, kemudian yang ketiga melewati dengan loop yang ini juga. Seperti ini ya. Jadi silahkan diteruskan lagi membuat motifnya sampai dengan stitch yang terakhir. Nanti kita ketemu untuk mengakhiri round 2 ini. Ini saya sudah menyelesaikan untuk round 2 sampai di sini. Ini adalah penanda stitch pertama saya tadi. Kita akan akhiri round 2 ini. Bila teman-teman tidak ganti warna benang, mudah saja, hanya tinggal membuat slip stitch ke DC pertama kita di sini, lalu mengulang pola dari awal hingga akhir ya. Di sini membuat DC biasa begitu ya, DC seperti ini boleh, atau dengan 1 SC kemudian 1 chain dan seterusnya. Lalu ini adalah sudah masuk ke motif begitu ya, kalau teman-teman tidak ganti warna benang. Nah, karena saya akan ganti warna benang, jadi tadi ini saya lepas lagi di sini sebelum membuat slip stitch tadi ya, posisi terakhir seperti ini akan saya akhiri dengan invisible join supaya nanti perubahan atau pergantian warna benang di round berikutnya itu lebih rapi begitu ya. Oke, di sini saya potong. Di sini setelah terakhir sudah tanpa tambahan 1 chain ya teman-teman, langsung aja langsung potong. Nah, seperti ini. Ini adalah stitch pertama kita, ini stitch kedua. Kita masuk dari stitch kedua dari arah depan, posisi seperti ini. Kita kait benang seperti ini, lepas. Lalu kita kembali ke stitch terakhir dari arah belakang, hanya di back loop saja. Lalu tarik benang kembali. Nah, sehingga bagian ini lebih rapi ya hasilnya. Tinggal kita berikutnya melanjutkan dengan menggunakan benang yang kedua. Di sini saya pakai benang warna mint, hijau apa ini ya, hijau Tosca atau mint lah. Saya kurang tahu ya nama-nama warna, kalau terlalu mendetail ya. Kalau kayak gini ungu begitu aja. Kalau di mata saya sih ini cenderung ke hijau, tapi kata anak saya cenderung ke biru. Jadi tergantung tiap orang ya begitu. Oke, di sini polanya sama persis. Kita akan buat 1 DC. DC-nya bisa seperti sebelumnya. Jadi kita akan attach benang di sini, kemudian nanti loop diperpanjang kemudian dikait, begitu juga bisa, atau mau standing DC. Jadi di sini kita buat slip knot terlebih dahulu, lalu lilit benang 1 kali, jaga posisi benangnya dan hakpen, lalu kita akan buat DC-nya di sini. Oh, sebentar, ini kurang rapi. Oke. Sekarang ada 3 loop di hook, kita kait benang, lewatkan 2. Ini tetap jaga ya posisi biar tidak terlepas. Seperti ini. 1 DC yang pertama. Lalu tinggal kita lanjutkan sesuai dengan pola.
buat DC, lalu lilit benang. Di sini saya melakukan 3 kali ya, jadi tidak terlalu penuh juga, tapi sudah cukup penuh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masuk kait melewati semua loop yang ada di hook. Lalu di sini kita akan buat 3 chain, bukan di posisi ini karena nanti hasilnya akan miring, tidak di posisi ini, tapi di tengah-tengah ini. Nah, kita masuknya di sini supaya nanti hasilnya dia akan lurus. Tengah-tengah sini. Seperti ini. 1, 2, dan yang ketiga mengikut sertakan itu. Nah, ini lalu kita tinggal mengulang pola hingga akhir round. Nanti untuk round selanjutnya mau ganti warna benang lagi, kembali ke warna pertama, atau mau ganti ke warna ketiga begitu ya. Jadi kita 3 kombinasi warna itu juga bisa, bebas aja teman-teman. Silahkan dirajut sampai dengan mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, ini setelah mencapai tinggi yang diinginkan ya, jadi udah cukup saat diisi dengan handphone seperti ini. Diakhiri dengan invisible join supaya bagian atas lebih rapi. Untuk round terakhir bisa berakhir pada motif seperti ini, atau kalau mau bisa ditambah dengan 1 round SC atau DC supaya bagian pinggir ini lebih rata. Nah, tapi di sini saya ingin round terakhir memang adalah pada motif, jadi memang tidak rata ya, atau bergerigi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat penutup atau flap ya. Kita rajut dari salah satu sisi saja begitu. Nanti panjangnya juga bebas, teman-teman mau seberapa lebar juga bebas. Nah, ini karena punya saya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lajur begitu ya. Ini saya akan buat supaya dia berada di tengah. Ini. Jadi saya buat lebarnya adalah 4 lajur yang di tengah. Kalau cuma 2 sepertinya kekecilan, karena ini cukup panjang supaya berimbang begitu ya. Jadi saya akan buat 4 lebarnya dari bagian ini sampai dengan bagian yang di sini. Bisa ditandai dengan stitch marker begini ya, untuk membantu memudahkan. Oke, kita akan mulai. Nah, ini dari yang sini. Untuk bagian flap atau penutup, saya tetap akan menggunakan motif yang sama seperti ini. Untuk warnanya, ini karena saya ada 3 warna, saya akan pilih salah satu warna. Saya akan pakai warna yang sama dengan yang terakhir di sini. Jadi di bagian ini, di tengah-tengah bentuk chain ini ya, kita attach benang lalu hitung seperti ini, lalu kita buat DC, lalu kita buat motif. Pelan-pelan. Kemudian jangan lupa di tengah-tengah satu, 2, 3 begitu. Silahkan dilanjutkan sampai dengan stitch yang tadi sudah ditandai ya. Ini jadi di bagian sininya.
Setelah sampai di ujung bagian ini, kita balik rajutan. Kemudian di sini kita akan buat 1 SC di setiap stitch. Jadi ini saya tambah dengan 1 chain. Lalu kita buat SC. Ini di sini ya. Kalau bisa di bagian tengah tidak apa-apa, kalau tidak bisa di bagian ini aja. Seperti ini. Kemudian di stitch ini. Di sini. Kemudian di sini. Gitu ya, sampai dengan ujung. Sesampainya di ujung, setelah membuat SC ya, kita balik rajutan kita. Kemudian di stitch pertama ini, di sini kita akan buat DC supaya bagian ini nanti lebih rapi begitu ya. Jadi tidak 3 chain seperti sebelumnya, tapi di sini berupa DC. Untuk DC-nya ini saya pakai awalan berupa 1 SC seperti ini, kemudian masukkan hakband pada utas yang tegak dari SC dari sini, lalu kait benang lagi seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat motif ya, sampai dengan ujung. Jadi nanti setelah sampai ujung, balik lagi rajutan, buat lagi 1 row SC begitu. Lalu lakukan mengulang seperti round yang ini. Nah, ketika yang sampai di sini kita tetap buat 3 chain. Yang berbeda hanya di bagian ini supaya yang di sini lebih rapi begitu. Ya, ini aja yang berbeda, selebihnya sama polanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti kita ketemu setelah bagian flap ini atau bagian penutupnya ini mencapai panjang yang diinginkan. Nah, ini punya saya sudah selesai pembuatan flapnya dan juga sudah saya pasang kancing sodok. Ini nanti adalah opsional ya, bila teman-teman tidak mau pakai kancing sodok tidak apa-apa, misalkan mau pakai kancing biasa atau kancing magnet juga dipersilahkan. Jadi bebas ya untuk bagian finishing. Nah, ini kalau kancing sodok seperti ini. Cara pemasangan kancing sodok akan saya cantumkan link video tutorialnya bagi teman-teman yang membutuhkan atau ingin tahu cara memasang kancing sodoknya. Kemudian saya juga sudah buat talinya dengan menggunakan warna yang sama, ini dengan warna ungu. Motif pola talinya ini adalah bebas juga, teman-teman bisa mengikuti cara saya. Nanti link video pembuatannya juga akan saya cantumkan di description box. Ini salah satu ujung saya jahit paten, sedangkan ujung lain ini bisa di adjust ya, jadi bisa di panjang pendekkan begitu. Jadi misalkan nanti panjangnya ingin seberapa. Ini awalnya saya membuat 110 cm karena nanti setelah dipasangkan ya, bila ada beban handphone di dalam tasnya dia akan molor, jadi nanti tidak terlalu panjang ya begitu teman-teman. Tapi bisa juga diatur panjangnya ya, karena bagian ini bisa dilepas pasang. Kemudian untuk sisa benang dari tiap gulung ya, yang paling sedikit pemakaiannya adalah warna Tosca ini, atau hijau atau mint atau apa ya ini warnanya. Nah, ini masih banyak ya, banyak sekali sisanya, jadi pemakaiannya hanya sedikit untuk warna Toscanya. Kemudian untuk yang kedua adalah warna ungu, ini lumayan masih ada setengah gulung. Kemudian yang paling sedikit sisanya tentu saja yang warna pink ya,
karena pemakaian paling besar atau paling banyak di bagian badan tas adalah menggunakan yang warna pink seperti ini. Jadi seperti inilah hasil rajutan kita kali ini, membuat tas HP dengan motif yang sangat mudah ini ya, tapi hasilnya cantik. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas HP kita kali ini hingga selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa teman-teman.